Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyapa Anda kembali pada hari ini. Saya ingin menyampaikan berapa besar impak yang bisa diserap peserta training, one week training, course on developing managerial skill. Sahabatku, seperti kemarin-kemarin saya selalu mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk merubah kehidupan menjadi lebih berkualitas. Ilmu pengetahuan mampu memperbaiki performa organisasi kita, terlebih lagi organisasi bisnis yang kita tekunin dan kita cintai selama ini. Bagaimana mengkonversi dari pengetahuan menjadi kemampuan? Tentu akan ada tahapan. Saya ingin sampaikan ini yang sangat menarik supaya konsep training ini bisa dipahami dengan benar. Bahwa pengetahuan seperti managerial skill yang insya Allah minggu depan kita akan bahas, itu akan merubah cara kerja kita, akan merubah cara pandang kita. Pengetahuan ini jika diaplikasikan di lapangan akan menjadi keterampilan. Dan keterampilan jika terus-menerus dilakukan, mengamalkan pengetahuan terus-menerus menjadi keterampilan, dan dalam kurun waktu tertentu mempunyai pengalaman, maka seseorang itu akan tahu sebab dan akibatnya kenapa berhasil, kenapa tidak. Sehingga dari pengetahuan, keterampilan, membutuhkan waktu, menjadi pengalaman, lama-lama akan tahu sebab akibat, akhirnya akan menjadi kemampuan. Kemampuan adalah pengalaman, membuat tahu sebab akibat, sehingga prosesnya itu akan menjadi paham. Kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begitu, yang disebut dengan sebab akibat. Kalau Anda telah mengaplikasikan pengetahuan menjadi keterampilan, menjadi pengalaman, Anda akan sampai pada titik kemampuan di mana Anda tahu persis sebab dan akibat dari proses itu sendiri. Nah, sahabatku, kalau kita bicara pengalaman saya memberikan training, di mana saat narasumber memberikan presentasi, bagaimana retensi dan impak peserta training terhadap materi yang diberikan. Ini sangat menarik. Saya selalu melakukan riset ya pada 3 jam pertama atau setelah itu 1 hari setelahnya saya coba tanya dan saya catat. Ternyata saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa jika peserta training seperti Bapak Ibu sekalian, pada saat seminggu nanti, insya Allah kalau Allah izinkan bisa ikut semua, jika fokus mendengarkan dan mencatat. Jadi apa? Jika fokus mendengarkan dan mencatat, dalam waktu 3 jam setelah training, retensi atau impact memori itu hanya 15%. Hanya 15%. Dan dalam waktu 3 hari setelah training, retensinya itu atau retensi atau impact memori itu turun menjadi 10%. Bagaimana setelah 15 hari? Masya Allah, retensinya atau impact memori menjadi 5%. Ini average ya, ini average. Nah, sekarang kalau jika peserta training itu fokus, mendengarkan, mencatat, dan terlibat di dalam diskusi, dalam waktu 3 jam, retensi atau impact memori naik menjadi 25%. Bagaimana dalam waktu 3 hari? Retensi atau impact memorinya turun 20%. Bagaimana setelah 15 hari? Retensi atau impact memori turun menjadi 10%. Bagaimana kalau sebulan? Saya nggak tahu apakah lupa atau masih ada retensi. Yang ketiga, jika peserta training itu fokus, mendengarkan, mencatat, terlibat diskusi, dan membuat summary daripada sesi-sesi di dalam training,
maka ada kenaikan di dalam retensi atau impact memori menjadi 45%. Dalam waktu 3 hari setelah training, 50% ada kenaikan. Tapi setelah 15 hari, turun kembali menjadi 40%. Jika mendengarkan, mencatat, terlibat diskusi, dan membuat summary daripada training tersebut. Ini average ya, average yang saya coba amati. Nah, jika peserta training itu fokus, mendengarkan, mencatat, terlibat diskusi, membuat summary, dan mengimplementasikan apa yang dipelajari dalam waktu 3 jam 45%. Setelah 3 hari 50%. Setelah 15 hari ada kenaikan karena dia dipraktekkan terus. Ini yang saya pelajari. Mungkin kira-kira sudah sekitar 8 tahun saya coba observasi para peserta training. Ini hasilnya memang secara statistik belum banyak sekali, tapi dari grup-grup itu saya coba lakukan initial research, hasilnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberikan barokah dan diberikan kemudahan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sasaran program One Week Training Course on Developing Managerial Skill itu ada 3: meningkatkan kemampuan manajerial, memperbaiki sifat profesionalisme, menyediakan perlengkapan manajerial. Apa perlengkapan manajerial? Adalah sesi-sesi di dalam training managerial skill tersebut. Nah, bagaimana mencapai 3 tujuan tersebut? Dalam seminggu kita akan sharing pengetahuan. Pengetahuan ini akan merubah dari unconscious mind menjadi conscious mind, atau merubah cara pandang Anda menjadi manajer, sehingga dari beberapa skill yang kita diskusikan, Anda bisa aplikasikan menjadi keterampilan. Keterampilan dalam kurun waktu terus-menerus menjadi pengalaman. Pengalaman menjadi kemampuan. Kalau kemampuan itu meningkat di sebelah kiri, berdasarkan waktu, apalagi Anda telah meningkat kemampuan manajerial, memperbaiki sifat profesionalisme Anda, dan Anda sudah tahu strategi dan taktik membuat menaikkan unit, menaikkan revenue, dan mengambil market share. Ini caranya, yaitu kemampuan merubah pengetahuan menjadi keterampilan, merubah pengetahuan keterampilan menjadi pengalaman, dan kemampuan. Kalau kemampuan meningkat, insya Allah unit meningkat, revenue-nya meningkat, market share-nya meningkat. Karena apa? Anda memiliki 3. Anda telah meningkatkan kemampuan manajerial, Anda memperbaiki sifat profesionalisme, dan Anda telah bisa membuat strategi taktik dari diskusi yang telah kita lakukan, insya Allah minggu depan, dalam 1 minggu. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah selalu diberi kesehatan oleh Allah, metode pelatihan yang dipakai adalah membaca, menulis, mendengarkan, mempraktekkan pengetahuan yang didapat. Kita bisa berdiskusi dengan menukar pengalaman, dan membuat summary setiap hari dengan template PowerPoint. Kenapa dengan template PowerPoint? Supaya Anda bisa menyediakan sarana komunikasi dengan mudah. Dengan membuat dalam bentuk template PowerPoint akan memudahkan orang untuk menangkap apa pesan yang ingin disampaikan. Tentu isinya harus dianalisa dulu, tentu bentuknya harus indah, tentu huruf-hurufnya harus dievaluasi juga. Nah, dengan template PowerPoint dan Anda bisa mengkomunikasikan dengan baik, Anda akan ada remind bagi diri Anda, karena Anda membuat PowerPoint, Anda akan merimain diri sendiri, dan Anda menservis diri Anda sendiri. Akhirnya Anda paham. Kalau Anda paham, Anda termotivasi untuk melakukan sesuatu yang dari susah menjadi mudah. Dan implementasi di lapangan 6 bulan, nanti kita dampingi. Dengan Anda mengimplementasikan ini, insya Allah dari tidak bisa menjadi bisa menjadi luar biasa, insya Allah. Saya
kenapa Anda membuat summary setiap hari dengan template PowerPoint. Kami ingin Anda membuat summary dengan template PowerPoint. Supaya apa? Kita paksakan supaya peserta memahami dengan baik dan benar sehingga mudah mengimplementasikan. Saya akan berikan contoh ini. Ini ada peserta di angkatan pertama, dia membuat summary PowerPoint dengan konsep SPOMBOK. Saya juga nggak paham itu SPOMBOK itu apa. Ini salah satu contohnya. Bagaimana dia bisa mengemukakan bagaimana perencanaan misalnya, kemana perencanaan dengan konsep SPOMBOK. Bagaimana dia menyampaikan semua yang ada di dalam summary training related dengan SPOMBOK. Ini contohnya. Anda bisa lihat, saya akan tunjukkan satu persatu. Ini dia menulis SPOMBOK dengan sikap dan perilaku harus positif, syarat menjadi manajer. Dia menceritakan perilaku itu dengan SPOMBOK, konsep film SPOMBOK. Saya perlihatkan ini. Terima kasih. Jadi itu sekedar sapaan saya hari ini supaya Anda mempersiapkan diri di dalam training yang insya Allah kita akan jalankan dalam waktu 1 minggu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu dimudahkan dan selalu diberi kesehatan.